Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Saya Uni Dwi Handayani dari SMP Negeri 1 Kandang Serang. Saya Soleha dari TK Plus Al-Burhan Buaran Pekalongan. Saya Rini Yuniati dari TK Asalam Seragi. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Uni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Uni. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini sebelum kita memulai proses coachingnya hari ini ya, saya berperan sebagai pengamat Bu atau observer, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu tentang rubrik penilaian. Silakan Bu Uni. Jadi saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Rini sudah memiliki prinsip dari seorang coach Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknis rasa ya Bu. Dan saya juga berharap nantinya dalam coaching Ibu menerapkan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab ya Bu ya. Ibu sudah paham tentang rubrik penilaian yang akan saya berikan nanti? Insya Allah sudah paham Bu Uni. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan ini Bu yang saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Ya monggo. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coachingnya ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu. Luar biasa ya Bu ya. Kemudian dari kedua tadi kompetensi inti tadi, mana yang lebih ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik Bu ya, yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan bisa menggali potensi dari coach itu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya Bu, agar kita bisa menggali banyak hal dari coach ya. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, perihal indikator keberhasilan, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya ya Bu, yang ingin saya tuju yaitu saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach agar beliau sendiri dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya Bu, bagus itu Bu ya. Selebihnya itu saja, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Amin. Ya Bu. Dan yang diharapkan dari proses percakapan nanti Ibu bisa menentukan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan. Terima kasih Bu Uni. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Soleha, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa ketemu ya Bu ya. Kita sudah membuat janji kemarin ya untuk bisa berdiskusi hari ini. Nah kira-kira hari ini masalah apa yang ingin disampaikan oleh Bu Soleha? Monggo Bu. Masalahnya saya itu punya undang-undang Ibu yang ingin disampaikan tentang permasalahan tentang kenakalan anak di kelas atau anak yang terlalu aktif di kelas Bu. Di kelas saya itu ada 15 anak, 9 anak putra dan 6 anak putri. Dari 15 anak itu satu anak yang sangat aktif dari setiap kali pembelajaran di kelas mesti ada permasalahan atau kegaduhan yang dia lakukan, baik terhadap anak putra atau terhadap anak putri. Setiap hari itu mesti ada WA yang masuk ke HP saya dari wali murid. Dari yang Ibu sampaikan,
Kira-kira pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya Bu Soleha? Saya ingin agar anak itu dalam pembelajaran di kelas itu agar merasa aman dan nyaman. Ya Bu, mudah-mudahan percakapan kita hari ini bisa menemukan solusi ya atas permasalahan Bu Soleha. Nah, kalau dengan kegiatan seperti itu nih, keadaan seperti itu, hambatan apa sih yang Ibu hadapi ketika ingin menyelesaikan permasalahan di kelas itu Bu? Hambatan apa saja? Hambatannya ini karena anak itu terlalu aktif dan selalu membuat masalah di kelas saya itu Bu. Terus saya itu sudah pernah WA ke orang tuanya tapi belum ada jawaban. Lalu dari permasalahan tersebut, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak yang sangat aktif, kemudian belum ada respon dari orang tua itu, kondisi idealnya seperti apa yang Ibu harapkan sebenarnya? Kondisi idealnya saya ingin agar pembelajaran itu bisa tercapai, agar anak-anak itu bisa aktif dan terutama bisa kreatif, terus agar di kelas itu lebih nyaman, aman, terus agar pembelajaran itu dapat tercapai. Iya. Di kondisi saat ini, kira-kira kalau dalam skala nih, Bu Soleha berada di skala nomor berapa nih? Antara 1 sampai 10. Kira-kira Bu Soleha berada di mana? Skalanya sendiri 1 sampai 10 mungkin skala 5 ya Bu. Karena untuk pengondisian anak ini saya masih kurang. Dalam pengondisian anak masih perlu itu bimbingan lagi untuk anak-anak didik saya. Itu berarti kan permasalahan sudah muncul nih. Kira-kira langkah-langkah atau solusi apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani permasalahan itu Bu? Langkah-langkahnya setiap hari itu saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Terus selain keyakinan kelas juga tata tertib di kelas, terus pemberian reward atau penghargaan bagi anak yang sopan, bagi anak yang mentaati aturan kelas. Dari ide gagasan tadi, apakah sudah berhasil diterapkan Bu? Untuk idenya ini belum berhasil diterapkan karena ini belum ada komunikasi dari orang tua. Tapi sudah di kelas dilakukan, tetapi dengan orang tuanya belum ada komunikasi. Mungkin ada variasi atau ide gagasan yang lain Bu yang bisa Ibu terapkan? Untuk variasinya yang saya terapkan itu ketika pembelajaran itu saya memberikan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Terus selain itu saya mengelompokkan anak-anak yang aktif dan anak-anak yang tidak terlalu aktif. Nah, dengan sudah munculnya ide gagasan tadi, kira-kira Bu Soleha berharap berada pada skala berapa Bu? Di antara 1 sampai 10. Berharap saya itu inginnya berskala 7 ya Bu. 7 sampai 10. Itu sudah bagus Bu. Selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah percakapan ini? Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini di kelas? Mungkin untuk mengatasinya pertama saya akan mencari solusi atau penyebab dari anak tersebut. Terus yang kedua melakukan kolaborasi dengan orang tua. Bagus sekali Bu Soleha sudah menemukan solusinya. Intinya nanti ketika ide gagasan itu diterapkan, semoga bisa memperbaiki permasalahan di kelasnya nggih. Kira-kira ide gagasan itu akan diterapkan kapan ya Bu? Saya akan menerapkannya mulai setiap hari Bu. Sebenarnya saya itu setiap hari ini saya terapkan, tapi karena dari orang tuanya ini belum mendapatkan respon. Berarti menunggu respon dari orang tua nggih. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar ini benar-benar berhasil? Saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua, terus saya akan memperbaiki dari akan menindaklanjuti dari permasalahan tersebut. Tadi Bu Soleha akan berkolaborasi dengan orang tua. Adakah pihak lain lagi yang akan diajak berkolaborasi?
yang diajak kolaborasi itu selain orang tua juga guru, guru terus kepala sekolah. Alhamdulillah ya Bu, permasalahan yang dihadapi Bu Sola sudah menemukan solusinya. Ketika ide dan gagasan itu diterapkan, semoga bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi nggih. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita melakukan percakapan ini? Setelah melakukan percakapan ini saya merasa lega karena saya sudah mengungkapkan perasaan saya. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Uni. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bu Rini lakukan ya pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Performa coaching saya tadi, saya merasa coaching berjalan lancar dan juga baik gitu Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya seperti yang saya tadi sampaikan nih, ketika observasi saya ingin mengembangkan dua kompetensi nggih, untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu ya, tadi sudah tercapai ya Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan dan catatan saya Bu? Monggo Bu nih. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu. Sesuai dengan standar yang kita rujuk, rubrik penilaian yang kemarin kita bahas itu ya Bu, sudah sangat bagus. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Alhamdulillah saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih dengan umpan balik yang diberikan. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana akan melakukan latihan yang lebih intensif Bu nggih, untuk mendengarkan aktif dan juga merumuskan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dan juga efektif gitu Bu. Itu adalah langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan juga umpan balik yang diberikan oleh Ibu Uni. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Monggo.